Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kenalkan, saya Dini Rahmadianti, perawat terampil dari UPTD Puskesmas Baros. Di sini saya sebagai moderator. Di sini tuh kami akan mendiskusikan tentang isu terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance. Nah, sebelum kita mulai, di sini saya mempunyai teman-teman yang akan menemani saya di podcast hari ini. Kepada teman-teman, dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Gilang Ramadan, perawat terampil dari UPTD Puskesmas Benteng. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Panji Pradea, sebagai radiografer di RSUD Al-Muluk. Ya baik, selanjutnya saya ya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Swastika Wiguna. Saya bidan terampil di RSUD R. Samsudin SH. Oke, teman-teman sudah memperkenalkan dirinya ya. Nah, teman-teman, kita sekarang akan mendiskusikan mengenai smart governance. Sebelumnya, apa sih smart governance itu? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, smart government itu atau tata kelola pemerintahan yang cerdas itu bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintahan, dan kinerja efisiensi kebijakan publik. Smart governance adalah sebuah tata kelola pemerintahan yang cerdas yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola atau tata pamong pemerintahan daerah yang baik dan terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja birokrasinya melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi tentunya. Oke, terima kasih ya Panji atas penjelasannya. Oke, berarti sekarang kita akan membahas mengenai smart government terkait smart city ya. Sudah pada tahu belum kalau Kota Sukabumi itu pada tahun 2021 sudah mendapatkan penghargaan dari Menteri Komunikasi dan juga Informatika. Coba apa ada yang tahu nih mengenai penghargaan itu? Teh izin menjawab ya Teh. Boleh Teh Swastika. Ya, pemerintah Kota Sukabumi mendapat penghargaan Smart Governance atas penerapan program Smart City dan program Quick Win. Antara lain itu aplikasinya ada aplikasi Android Super, ada aplikasi administrasi kependudukan, dan website COVID-19. Nah, soalnya sejak tahun 2017, pemerintah Kota Sukabumi telah memiliki Master Plan Smart City yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Terima kasih Teh Swastika. Nah, berarti selain itu juga kita akan mendiskusikan ya tentang aplikasi Android Super. Nah, untuk apa aplikasi tersebut? Ada yang bisa menjelaskan? Saya coba jawab ya, Teh. Iya, boleh kan? Jadi, aplikasi Super itu singkatan dari Sukabumi Participatory Responder, adalah sebuah aplikasi berbasis mobile yang melibatkan partisipasi publik dan bersifat dua arah. Sehingga dalam aplikasi ini masyarakat dapat berinteraksi dengan pemerintah Kota Sukabumi secara interaktif dengan prinsip mudah dan terpadu untuk pengawasan pembangunan dan pelayanan publik. Aplikasi ini adalah inisiatif dari pemerintah Kota Sukabumi ya, dalam rangka menyediakan sarana pengaduan yang terpadu dan mudah diakses bagi seluruh masyarakat Kota Sukabumi. Mungkin segitu Teh. Oke, terima kasih. Nah, di antara teman-teman, apakah ada yang sudah memiliki aplikasi tersebut? Oh, saya sudah punya Teh. Saya sudah. Oke, sudah pada punya ya semuanya ya. Nah, Udah pastinya Teh. oke. Nah, sebenarnya itu aplikasi tersebut itu ada apa aja sih di dalamnya? Dan juga untuk apa aja sih aplikasi itu? Ada yang bisa dijelaskan? Jadi pada intinya aplikasi tersebut adalah aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam hal membuat pelaporan pengaduan tentang apapun itu yang berkaitan dengan pelayanan publik di Kota Sukabumi tentunya. Nah, dari saya coba akan jelaskan tentang tata cara membuat laporan pada saat aplikasi ini digunakan. Jadi pada saat kita buka aplikasi ini di halaman dashboard,
pengguna bisa sentuh tombol buat laporan yang berada di tengah untuk membuat sebuah laporan baru. Nah, di sini ada beberapa kolom yang dibutuhkan atau yang harus kita isi sebagai pelapor, seperti judul atau mungkin caption apa yang mau kita masukkan ke dalam pelaporan ini. Lalu jenis pengaduannya. Nah, nanti kita ada diberi pilihan nih di beberapa kolom itu tentang jenis-jenis pengaduannya yang berkaitan misalkan tentang pelayanan pembuatan apa misalkan atau pembuatan KTP dan segala macamnya nih. Nah, setelah itu kita diarahkan lagi nih ke tujuan pengaduan. Jadi kita diminta untuk mengisi tujuan pengaduan dari kita ini untuk apa gitu. Nah, setelah itu baru deh kita untuk isi tentang laporannya. Jadi apa yang kita rasakan atau apa yang kita mau adukan atau terhadap pemerintah Kota Sukabumi tentang pelayanan Kota Sukabumi tentunya. Nah, terus di sini juga ada icon kamera atau icon lampiran. Jadi untuk misalkan kita coba share ke pemerintah Kota Sukabumi untuk bukti bahwa oh ya memang terjadi atau apa yang kita adukan itu real adanya gitu. Nah, setelah misalkan kita membuat laporan nih, nah kita juga bisa melihat riwayat-riwayat apa yang pernah kita laporkan ke pemerintah Kota Sukabumi atau laporan pengaduan tentunya ya. Jadi dengan menyentuh ikon seperti gambar koran yang berada di bawah bagian tengah tuh, maka akan menampilkan tuh laporan berdasarkan pengguna. Nah, di sini pengguna bisa melihat status laporan secara langsung di bagian kanan. Di bagian kanan atas ada ikon pencarian untuk mencari laporan berdasarkan judul. Jadi kita juga bisa memilih laporan apa aja yang berkaitan dengan judul yang kita mau gitu loh. Nah, setelah itu juga kita bisa disuguhkan lagi dengan menyentuh salah satu item laporan, maka kita bisa atau diarahkan ke halaman detail laporan. Jadi kita bisa baca tuh isi laporannya, terus misalkan foto bukti laporan pengaduannya seperti apa dan lainnya gitu. Nah, kita pun juga bisa melihat respon laporan. Halaman ini bisa dilihat dengan menyentuh tombol respon pada detail laporan, maka pengguna akan diarahkan ke halaman respon berdasarkan laporan yang dipilih sebelumnya. Di sini juga pengguna dapat membalas respon dengan menyentuh tombol kirim pesan dan menyatakan laporan selesai dengan menyentuh selesai gitu Teh. Wah, sepertinya mudah sekali ya cara menggunakannya. Nah, selain untuk membuat pengaduan, apakah ada layanan lain yang ada di dalam aplikasi tersebut? Izin menjawab ya Teh ya. Silakan. Ya, masih banyak fitur yang lain, masih ada di aplikasi Super ini. Ada berita seputar Kota Sukabumi, ada info KUKM Kota Sukabumi. Jadi Teh di aplikasi ini bisa juga jual beli ya, kan ada info-info KUKM-nya. Lalu ada aplikasi yang paling penting nih ada fitur yang paling penting di aplikasi ini. Apa tuh Teh? Ada fitur yang namanya panik kontak. Panik kontak. Itu Iya. tuh layanan seperti apa ya Teh? Saya ya yang jelasin coba sedikit tentang Silakan. panik kontak. Jadi, Nah, panik kontak itu seperti ini ya. Panik kontak itu dibuat oleh Pemkot Sukabumi agar masyarakat Sukabumi itu lebih memudahkan jika terjadi sesuatu ya. Di sini ada beberapa panik kontak seperti damkar, ambulans sigap, terus buat pohon tumbang, polisi, polantas, PLN, BPJS Kesehatan, sama gugus COVID dan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kita tidak usah menyimpan kontak di handphone lah. Tinggal buka aplikasi, klik apa yang kita butuhkan, seperti misalnya ada yang sakit di rumah nih, pengen dirujuk ke rumah sakit, tinggal klik ambulans sigap, pencet tombol telepon yang di aplikasi, maka akan langsung kita terhubung dengan ambulans tersebut. Seperti itu Teh. Bagus sekali ya, ternyata aplikasi tersebut sangat membantu masyarakat Sukabumi. Tapi aplikasi dengan
penuh fitur seperti itu pastinya sangat berat dong untuk kerja HP-nya. Nah, masyarakat harus punya HP canggih dong kalau seperti itu. Oh enggak teh, nggak perlu kayak gitu. Jadi aplikasi ini tuh sangat ringan. Aplikasinya untuk Android, jadi bisa diaplikasikan di Android yang versi 4 ke atas. Jadi untuk HP-HP keluaran lama juga yang sudah Android 4 semuanya bisa pasang aplikasi ini. Wah, berarti ini fiturnya sangat membantu ya buat masyarakat Sukabumi kalau seperti itu. Sangat sangat. Sangat membantu. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya lah ya. Tidak terasa ya teman-teman, waktunya sudah mulai begitu terasa cepat dan waktu pun yang akan memisahkan kita. Insya Allah dalam kesempatan lain waktu kita akan berbincang dan berbagi ilmu-ilmu lainnya mengenai smart governance. Oke, di sini saya akan membuat kesimpulan dari diskusi kali ini bahwa pemanfaatan teknologi informasi ini adalah suatu hal yang harus terus didorong agar masyarakat dapat dengan mudah berkomunikasi secara langsung dengan Sukabumi atau fasilitator responden atau super. Di sini tuh berarti awal yang baik ya, merupakan awal yang baik ya, sekaligus aplikasi perform sebuah jawaban atas keresahan masyarakat. Itu merupakan solusi sekaligus inovasi yang bertujuan untuk memberikan layanan, keluhan, serta saran masyarakat kepada pemerintahan Kota Sukabumi secara langsung dengan berespon dengan cepat. Oke rekan-rekan, semoga diskusi kali ini menjadi manfaat bagi kita semua, khususnya untuk Kota Sukabumi sendiri. Sekian podcast kita hari ini. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.